Penghargaan Nobel. Penghargaan Nobel adalah penghargaan internasional yang sangat bergengsi yang diberikan kepada pribadi atau sekelompok orang yang memberikan kontribusi dan peran luar biasa terhadap manusia dengan bidangnya masing-masing. Ada 6 kriteria penghargaan Nobel: fisika, kimia, kedokteran dan kesehatan, sastra, ekonomi, dan perdamaian dunia. 5 peraih penghargaan Nobel tahun 2024. Nobel Kedokteran diraih oleh Victor Ambros dan Gary Ruvkun. Nobel Fisika diraih oleh John J. Hopfield dan Jeffrey E. Hinton. Nobel Kimia diraih oleh David Baker, Demis Hassabis, dan John M. Jumper. Nobel Sastra diraih oleh Han Kang, dan Nobel Perdamaian diraih oleh Nihon Hidenkyo. 5 peraih penghargaan Nobel di tahun 2024. Penghargaan Nobel adalah penghargaan bergengsi yang diberikan setiap tahun kepada orang atau organisasi yang telah membuat perubahan besar di bidang sains, sastra, ekonomi, atau perdamaian dunia. Dibuat oleh Alfred Nobel, tujuannya adalah menghargai kontribusi luar biasa bagi umat manusia. 1. Victor Ambros dan Gary Ruvkun, Nobel Kedokteran. Mereka menemukan mikroRNA, partikel kecil dalam tubuh kita yang ternyata punya peran besar dalam mengatur gen-gen di tubuh. Bisa dibilang, ini seperti remote control tubuh kita. Penemuan ini bikin ilmu kedokteran melesat jauh, terutama dalam menangani penyakit seperti kanker. 2. John J. Hopfield dan Geoffrey E. Hinton, Nobel Fisika. Mereka adalah bapak AI. Teknologi yang bikin AI sekarang sangat pintar, dari bikin gambar sampai nulis lagu. Semuanya berkat riset mereka soal jaringan saraf tiruan. Tanpa mereka, mungkin gak bakal ada ChatGPT. 3. David Baker, Demis Hassabis, dan John M. Jumper, Nobel Kimia. Ketiga ilmuwan ini dianugerahi Nobel Kimia atas karya mereka dalam desain protein komputasional dan prediksi struktur protein menggunakan AI. Penemuan mereka memungkinkan prediksi struktur hampir 200 juta protein, memajukan penelitian di berbagai bidang seperti resistensi antibiotik. 4. Han Kang, Nobel Sastra. Penulis asal Korea Selatan ini bikin karya yang nyentuh hati. Salah satunya The Vegetarian. Dia menulis soal trauma, perasaan manusia, dan konflik batin dengan gaya yang sangat puitis. Baca karyanya, rasanya seperti masuk ke dunia yang penuh emosi. 5. Nihon Hidenkyo, Nobel Perdamaian. Ini adalah organisasi penyintas bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Mereka terus berjuang mengingatkan dunia supaya nggak ada lagi senjata nuklir. Pesan mereka sederhana tapi sangat mendalam. Jangan ada lagi tragedi seperti ini. Di era global yang semakin maju, sains mampu menciptakan berbagai krisis, termasuk penipisan lapisan ozon akibat emisi bahan kimia dari produk-produk sains. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu sejalan dengan keberlanjutan lingkungan. Dalam perspektif yang lebih luas, sains modern menghadapi krisis peradaban. Di masa landas filosofisnya, yakni materialisme mekanistik, mulai runtuh di hadapan pada tantangan kritis dari berbagai kelompok. Sains modern, meskipun memiliki banyak kelebihan, juga tidak terlepas dari kelemahan dan kritik yang serius. Salah satu kelemahan utama sains modern adalah sifat reduksionisnya, yang cenderung menyederhanakan kompleksitas fenomena menjadi bagian-bagian kecil yang seringkali mengabaikan konteks keseluruhan. Selain itu, klaim objektivitas dalam sains juga dipertanyakan, karena sains sering kali berkembang tidak secara ilmiah dan dipengaruhi oleh pandangan subjektif. Sains modern juga memiliki sifat utilitarian yang menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat, seperti polusi dan krisis ekosistem yang semakin parah. Permasalahan lingkungan saat ini sudah menjadi krisis global. Peningkatan emisi karbon dari industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan pemanasan global dan perubahan pola cuaca ekstrim hingga menyebabkan krisis pangan dan krisis ekonomi. Pencemaran plastik yang terdegradasi menjadi mikroplastik di sungai dan lautan masuk ke rantai makanan hingga menyebabkan krisis kesehatan, krisis ekologi, krisis lingkungan yang mengancam keberlangsungan hidup banyak spesies.
pembukaan lahan yang kini menjadi ancaman bencana seperti banjir dan longsor dan dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur yang nantinya akan berujung pada krisis sosial. Penyelesaian krisis lingkungan ini memerlukan tindakan kolektif dan berkelanjutan yang dilakukan secara konkret dan kolaboratif dari hulu ke hilir. Dari hulu dimulai dari menetapkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan, regulasi yang jelas, dan pengawasan yang rutin sehingga pemulihan krisis lingkungan dapat dikendalikan. Di tengah, industri harus bertanggung jawab atas produknya. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi energi, mengurangi limbah, dan menggunakan teknologi ramah lingkungan, serta menerapkan prinsip ekonomi sirkular untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan produksi yang dilakukan. Di hilir, mendorong masyarakat untuk mengadopsi budaya zero waste dengan reduce, reuse, dan recycle, serta menghindari penggunaan plastik sekali pakai dan barang-barang yang tidak ramah lingkungan. Salah satu kunci keberhasilan adalah peran pemuda yang mampu menjadi agen perubahan dalam masyarakat dan lingkungan. Pemuda identik dengan semangat yang tinggi, kreatif, inovatif, idealis, terbuka akan perubahan, dan dengan populasinya dominan, pastinya akan mendorong percepatan perbaikan masalah iklim dan lingkungan di sekitar kita. Mari menjadi bagian dari pemuda yang berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Transgender secara bahasa transgender berasal dari dua kata, yaitu trans yang bermakna pindah dan gender yang bermakna jenis kelamin. Sedangkan secara istilah, transgender itu merujuk pada identitas gender yang berbeda dan juga lebih cenderung menyimpang daripada jenis kelamin yang asli atau bawaan dari manusia itu sendiri. Apakah diperbolehkan menikah dengan transgender? Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1, perkawinan hanya dapat dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, serta menggariskan tujuan utama dari perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal. Berdasarkan prinsip-prinsip agama, Al-Ghazali menyebutkan hubungan sesama jenis sebagai dosa yang diharamkan karena akan memutuskan keturunan.